Audio Jungle. Halo, perkenalkan, saya Mahesi Pertiwi, mahasiswa semester 2 PGSD Kebumen Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara dan juga geopolitik Indonesia dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan juga untuk menjelaskan mengenai wawasan Nusantara dan juga geopolitik Indonesia. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara secara etimologis atau asal-usul kata berasal dari kata wawas dan juga Nusantara. Kata wawas sendiri dalam bahasa Jawa artinya pandangan. Kemudian kata Nusantara berasal dari dua kata yaitu Nusa dan Antara. Nah, Nusa sendiri dalam bahasa Yunani artinya pulau atau kepulauan. Kemudian Antara memiliki arti laut, seberang atau luar. Jadi Nusantara dapat kita artikan kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Sedangkan secara terminologis atau istilah penggunaannya, wawasan Nusantara adalah pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat mereka berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi, berdasarkan pengertian secara etimologis maupun secara terminologis dari wawasan Nusantara, dapat kita simpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan juga sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai informasi, saya akan menjelaskan mengenai asal-usul kata Nusantara dan Indonesia. Kata Nusantara sendiri pertama kali muncul pada masa kerajaan Majapahit, yaitu pada Sumpah Palapa Gajah Mada pada tahun 1336 Masehi. Sedangkan kata Indonesia pertama kali muncul pada Sumpah Pemuda Indonesia yang kedua pada tahun 1928. Kata Indonesia sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu Indo atau Indi yang artinya Hindu atau Hindia dan Nesia atau Nesos yang artinya pulau. Yang selanjutnya, wawasan Nusantara Indonesia memiliki latar belakang sosiologi, di mana dahulu masyarakat Indonesia yang beraneka ragam menyebabkan sering terjadinya perang ataupun sengketa antar suku dan daerah, serta masyarakat mudah diadu domba penjajah. Dengan adanya wawasan Nusantara, maka wawasan yang awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa, sehingga masyarakat Indonesia akan merasa bahwa mereka adalah saudara satu tanah air. Semangat kebangsaan Indonesia telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada 20 Mei 1908, kemudian ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dapat kita lihat bahwa wawasan Nusantara bukan hanya sebagai wawasan kewilayahan, tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Kemudian esensinya tidak hanya pada kesatuan dan keutuhan wilayah, tetapi juga pada persatuan bangsa. Tentunya, wawasan Nusantara ini memiliki sejarah ataupun asal-usul, di mana pemahaman mengenai wawasan Nusantara bermula dari
peranan Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957 yang mengeluarkan Deklarasi Juanda. Isi pokok Deklarasi Juanda adalah tentang lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi sebuah satu kesatuan wilayah. Padahal sebelum ini wilayah Indonesia didasarkan pada teritorial Zien Maritime Kringen Ordonanti 1939 atau TZMKO 1939 atau yang dikenal dengan Ordonansi 1939 yang merupakan peraturan turunan dari pemerintah Hindia Belanda yang isinya adalah penentuan lebar laut 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut. Jadi yang awalnya negara-negara luar bisa melewati perairan laut Indonesia dengan bebas, namun dengan adanya Deklarasi Juanda, Indonesia disatukan. Alhasil yang awalnya dipisahkan oleh laut menjadi negara kepulauan. Pemerintah Indonesia mengajukan pengakuan ke ranah internasional pada konferensi PBB tanggal 30 April 1982. Indonesia menerima dokumen bernama The United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS yang isinya dunia mengakui asas negara kepulauan atau archipelago state dan Indonesia termasuk di dalamnya. UNCLOS 1982 termasuk kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Berdasar Konvensi Hukum Laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta kilometer dan terdiri atas 3,2 juta kilometer perairan teritorial dan 2,7 juta kilometer perairan zona eksklusif atau ZEE. Setelah belajar mengenai wawasan Nusantara, sekarang saya akan menjelaskan mengenai geopolitik. Kata geopolitik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi dan politeia yang artinya urusan negara. Apa sih geopolitik itu? Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar faktor-faktor geografi, strategi, dan juga politik suatu negara. Nah, secara singkatnya, geopolitik adalah pengaplikasian wawasan Nusantara ke dalam bidang politik. Jadi, segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan dikaitkan dengan negara tersebut. Selain kaitannya dengan politik, wawasan Nusantara juga dapat dikaitkan dengan adanya aspek sosial budaya dan juga ekonomi di Indonesia. Sebagai contoh, dalam aspek sosial budaya, dengan memahami wawasan Nusantara, kita dapat memahami bahwa dalam bermasyarakat, kita harus hidup selaras dan seimbang. Dan kita pun juga dapat memahami bahwa budaya Indonesia hakikatnya adalah satu dan berasal dari berbagai macam budaya. Kemudian dalam aspek ekonomi, dengan memahami wawasan Nusantara, kita dapat memahami bahwa kekayaan wilayah Nusantara merupakan modal milik bangsa yang dapat kita manfaatkan untuk mensejahterakan dan mengembangkan ekonomi rakyat secara seimbang di seluruh tanah air. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai wawasan Nusantara dan geopolitik Indonesia. Semoga yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.